Saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan menjawab pertanyaan minggu lalu, di mana saudara pertanyaan minggu lalu adalah mengapa baptisan Kristus itu menyelamatkan? Mengapa baptisan Kristus itu masuk ke dalam air menyelamatkan jiwa manusia? Saudara, sebelum kita akan membahasnya bersama, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Aba yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi laut dan segala isinya. Pada saat ini Bapa, dalam pekerjaan-Mu kami akan melaksanakan tugas pemberitaan kebenaran-Mu. Biarlah Bapa menyertai dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa di surga, kami sebagai pemberita, biarlah ingatkan segala sesuatu yang kami persiapkan agar benar-benar dapat disajikan sesuai dan bersetuju dengan firman-Mu. Dan kami sebagai pendengar, melihat dan membaca, biarlah Bapa ini berkat rohani yang kami dapat harus lakukan dan aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin acara ini Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Markus 16 ayat ke-16. Saudara, Markus 16 ayat ke-16 dikatakan begini, saudara. Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Akan dihukum, saudara. Saudaraku, tema kita pada saat ini, pembahasan yang berhubungan dengan pertanyaan adalah rencana kekal Allah adalah keselamatan kekal manusia menuju surga. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu adalah mengapa baptisan Kristus itu menyelamatkan umat manusia dalam perang ini? Saudara, mengapa menyelamatkan? Jawabannya adalah pertama, saudara, karena itu adalah ide Allah. Jadi baptisan Kristus itu adalah ide Allah, bukan ide Kristus, dan bukan juga ide pengajar atau guru-guru atau pendeta atau siapa manusia, bukan ide malaikat, tapi adalah ide Allah. Yang kedua, saudara, adalah kenapa baptisan Kristus itu menyelamatkan? Karena kedua, dalam Matius 28 ayat 19, saudara, kata asli Yunaninya itu adalah baptisontes, yaitu masuk ke dalam air. Akar kata kerja dari baptiso, yaitu immerse dalam bahasa Inggrisnya, yaitu dibenamkan atau dicelupkan ke dalam air. Kemudian saudara, yang ketiga adalah kenapa baptisan Kristus itu menyelamatkan. Yang ketiga adalah Markus 16 ayat 16, di mana kata baptis di situ, saudara, dengan bahasa aslinya adalah baptistes, bukan percik, bukan rantiso, tetapi baptistes yang adalah akar kata dari baptiso, yaitu masuk ke dalam air. Kemudian saudara, yang keempat adalah mari kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, di mana ketika Petrus berkata, "Hendaklah kamu berbaptis masing-masing kamu." Saudara, kata berbaptis masing-masing kamu dalam bahasa Yunaninya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, itu dari kata baptisteto. Baptisteto artinya sama, yaitu dimasukkan ke dalam air, bukan percik, bukan rantiso atau erarintes menos atau rerarintes menos, bukan, tetapi adalah baptisteto. Kemudian saudara, yang kelima adalah Kisah Rasul 2 ayat 41. Di situ dikatakan ebaptistesan. Ebaptistesan, saudara, itu bukan rantiso, tapi adalah ebaptistesan, yaitu dibaptiskan. Mereka melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan action atau tindakan melakukan masuk ke dalam air. Nah, saudara, yang kelima adalah yang keenam adalah kenapa baptisan Kristus itu menyelamatkan? Karena ketika kita berada dalam air, itu dijelaskan dalam Kolose 2 ayat ke-12, kuasa Allah bekerja di dalam air. Nah, bagaimana kuasa Allah bekerja dalam air? Yaitu dia bekerja untuk menyucikan hati nurani kita, karena penuh dengan dosa melalui perbuatan kita, tapi sumbernya dari hati. Maka dalam Kolose 2 ayat ke-12 dan Ibrani 9 ayat ke-11, saudara, dikatakan bahwa darah Kristus itu adalah alat menyucikan hati nurani kita atau membersihkan hati nurani kita. Saudara, kata membersihkan dalam bahasa Yunani adalah dari kata reye, dari asal katanya katarijo.
yang artinya saudara membersihkan, mencuci, atau mentahirkan, atau dinyatakan halal. Di mana saudara, hati nurani kita harus dibersihkan oleh apa? Oleh darah Kristus. Ya, dikerjakan oleh apa? Oleh kuasa Allah. Dan di mana? Di dalam ayat itu dijelaskan Kolose 2 ayat ke-16, Ibrani 9 ayat ke-14. Sehingga saudara, ketika kita keluar dari dalam air, kita menerima hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 34. Dan yang kedua saudara, kita diselamatkan saudara. Markus 16 ayat ke-16. Jadi dengan demikian saudara, ini mengapa baptisan Kristus itu menyelamatkan? Karena itu adalah bagian daripada rencana Allah untuk seluruh umat manusia dalam kolonial ini. Tujuannya agar seluruh manusia ketika melaksanakan baptisan Kristus masuk ke dalam air itu menuju surga yang kekal, dan itu yang maunya Allah dalam kehidupan kita saudara. Dengan demikian saudara, inilah yang dapat diajarkan oleh Alkitab, dan ini setiap hamba Tuhan harus mengajarkan hal yang sama, karena itu ada di Alkitab. Dan saudara, jikalau saudara tidak melaksanakan bagaimana baptisan Kristus itu, maka Markus 16 ayat ke-16 saudara, apa dikatakan oleh Yesus? Barang siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Saudara, kalau orang tidak percaya berarti kan tidak mau dibaptis. Maka akibatnya apa saudara? Yesus bilang Markus 16 ayat ke-16 yang terakhir, kata terakhirnya akan dihukum, ya. Nah, mengapa akan dihukum? Karena tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sedangkan Yesus terima itu adalah pesan Bapa dalam Yohanes pasal 12 ayat ke-49 sampai 50 dijelaskan di situ bahwa pesan Bapa itu yang Yesus terima itu adalah hidup kekal. Oleh sebab itu ketika Yesus memberikan pesan kepada para rasulnya dalam Markus 16 itu, maka itu adalah pesan dari Bapa, yaitu salah satunya adalah baptisan Kristus masuk ke dalam air. Semoga pelajaran ini saudara memberikan motivasi bagi kita dan membuka wawasan cara berpikir kita, paradigma rohani kita, bahwa baptisan yang benar kembali kepada Alkitab itu adalah perintah Allah, yaitu masuk ke dalam air. Amin. Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami dapat melaksanakan sesuai dan bersetuju dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, biarlah kami dapat berjumpa kembali dalam program yang sama pada minggu depan. Dan biarlah Bapa kehendak mulai yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepada-Mu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Sekali lagi, hubungi nomor saya 0853 40 42 9873. Tuhan berkati.